selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dan bersyurga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam serta kami, hingga pada pagi hari ini kami boleh sehat, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Mohon ampun Tuhan dosa perang kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum saya melanjutkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya minta bantuan teman-teman untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa loncengnya, sehingga saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan boleh sampai kepada teman-teman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, bosan itu penting. Ayat intinya saya ambil dari Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berbuatlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jika anak-anak kita tiba-tiba demam tinggi, sebagai orang tua tentu kita harus berusaha membuat suhunya kembali normal. Menurut ilmu medis, naiknya suhu tubuh atau demam itu sebenarnya cara alamiah tubuh saat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Bukan berarti jika anak demam kita akan membiarkannya. Justru jika anak demam, kita jadi tahu bahwa ada virus yang masuk sehingga harus segera diobati. Rasa bosan ibaratnya adalah demam. Meski tak enak, tapi sebenarnya juga ada manfaatnya. Ketika kita mulai bosan, kita harus mulai berusaha mencari agar kembali bergairah dan bersemangat. Nah, bagaimana jika yang terasa membosankan adalah kehidupan pernikahan kita? Perasaan bosan menandakan adanya hal yang perlu diperbaiki dan disegarkan kembali dalam komunikasi. Misalnya, banyak suami istri setelah sekian lama menikah, lalu obrolannya hanya soal anak, pengeluaran, pekerjaan. Tak ada lagi bicara tentang impian dan harapan berdua. Akibatnya, pernikahan seolah hanya soal tugas dan masalah yang tak ada habisnya. Itu melelahkan dan menjenuhkan. Dalam kehidupan seksual, sebagai istri kita melakukannya hanya sebagai kewajiban, atau istilahnya sebagai orang kewajiban melayani suami. Hal ini kemudian juga jadi membosankan bagi kedua belah pihak. Jika kita mulai merasa bosan dalam pernikahan, sekedar mengeluh, marah, mencari pelarian di luar, apalagi berpikir untuk berpisah atau berlaku tidak setia, semua ini tak ada gunanya dan hanya akan memperparah. Rasa bosan itu tanda ada yang harus ditindaklanjuti dengan mencari obatnya bersama-sama. Contoh, teliti mana aspek yang membuat kita bosan. Apa karena komunikasi pribadi yang kurang, keintiman yang memudar, rutinitas yang tanpa henti, atau kita yang hanya fokus pada hal negatif dan yang membosankan? Kita harus aktif, tak cuma menunggu. Kita harus berubah dan bukan larut oleh perasaan. Kita boleh baca Roma 12 ayat 2, ayat inti kita tadi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sadarilah jika waktu itu sangat berharga dan harus dipakai sebaik-baiknya. Kita boleh baca Kolose 3 ayat 23.
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Entah dalam pekerjaan, mengasuh anak, bekerja, lakukanlah itu dengan segenap hatimu dan seperti untuk Tuhan. Dengan demikian, kita akan memakai dan menjalankan hal-hal itu sebagai hal yang berharga dan yang harus diperjuangkan. Ubahlah rasa bosan itu dan jangan larut di dalamnya. Semoga firman Tuhan pagi ini dapat menolong kita mengatasi mungkin ketika kita merasa bosan. Kita harus menganggap apapun yang kita lakukan adalah kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kita harus mencari jalan keluarnya bersama sehingga kita boleh mendapat kebahagiaan yang kita impikan. Sampai di sini firman Tuhan pagi ini. Jika teman-teman merasa terberkati dengan firman Tuhan ini, teman-teman boleh share di sosial media kamu sehingga banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pagi ini, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang boleh kami rasakan melalui firman renungan pagi yang mengingatkan kami bahwa ketika ada rasa bosan dalam kehidupan kami, bahwa kami harus dengan segera mencari jalan keluar dan harus kembali kepada Tuhan, karena Tuhan mengajarkan kami untuk apapun yang kami lakukan di dunia ini, kami melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena Tuhan membantu kami melakukannya sehingga kami boleh melakukannya dengan baik. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini. Ampuni Tuhan dosa pelanggan kami karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin.